Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari mahasiswa Unpas Kota Bengkulu dengan prodi Tradisi PS. Di sini kami ingin mewawancarai seputar tentang Desa Tanjung Putus. Dan di sini kami mau mengkaji tentang masalah sosial dan budaya yang ada di desa ini. Oke. Langsung saja pada Hamam, dipersilakan. Langsung saja ya Pak. Nah, Apa saja tradisi atau kebudayaan yang masih dilestarikan di Desa Tanjung Putus? Apakah ada tradisi yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda? ada. Nah, yang sekarang ini yang terjadi adalah pertama masalah budaya tari menari. Pertama tari sapu tangan, udah enggak lagi. Tari piring, udah tidak lagi. Sudah itu tari kain, tidak ada lagi. Tari kipas, tidak ada lagi, dan lain sebagainya. Banyak yang tinggalkan. Oke. Selain tari masih ada? Masih ada. Biar Apa itu? terlalu banyaknya. Untuk lebih besar tadi. Yang kedua, apakah ada pergeseran nilai budaya di desa ini seiring dengan perkembangan zaman? Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Ada, seperti kalau sekarang ini adalah namanya musik DJ. Nah, jadi musik DJ itu jadi dampaknya ke generasi muda. Nah, jadi generasi muda banyak etika-etika anak-anak cenderung ke yang kurang positif, banyak yang negatifnya. Oke. Pak, bagaimana hubungan antara budaya lokal dan pengaruh budaya luar di Desa Tanjung Putus? Terus apakah ada konflik atau perbedaan yang muncul karena hal tersebut? Ada konflik antara budaya lokal dan budaya luar. Nah, itu adalah seperti musik DJ tadi. Nah, sama ke nomor sekian tadi. Itu kesenjangannya, masalah adat istiadat musik. Nah, terus lanjut. Izin bertanya Pak, bagaimana peran tokoh adat atau pemimpin lokal dalam menjaga kelestariannya di Desa Tanjung Putus? Nah, kami selaku orang tua dan selaku adat tetap mempertahankan masalah adat istiadat Desa Tanjung Putus. Tapi karena pengaruh sosial atau medsos tadi, jadi kami sering kewalahan. Jadi anak-anak ataupun generasi-generasi itu kurang merespon. Sekian. Lanjut Pak, bagaimana masyarakat desa mengatasi perbedaan budaya atau nilai yang muncul akibat migrasi penduduk atau perbedaan etnis? Perbedaannya dah. Ulang lagi. Bagaimana masyarakat desa mengatasi perbedaan budaya atau nilai yang muncul akibat migrasi penduduk atau perbedaan etnis? Ya Bu. Maaf Pak. Iya, misalnya kan di Desa Tanjung Putus ini kan ada dua suku tuh, Jawa sama Rejang. Sedangkan yang Rejang tuh suku aslinya, terus yang Jawa tuh pendatangnya gitu Pak. Ulang lagi ya. Bagaimana masyarakat desa mengatasi perbedaan budaya atau nilai berbeda? Kami masalah mengatasi masalah budaya tadi, kami tokoh masyarakat itu melaksanakan perdes, itu peraturan desa, menetapkan suatu peraturan desa. Jadi kalau masalah budaya adat istiadat Jawa ya ikuti cara Jawa, kalau Rejang ikuti cara Rejang. Intinya kami sama-sama membentuk perdes peraturan desa. Terus lanjut. Baiklah Pak, selanjutnya bagaimana masyarakat desa menjaga dan mengembangkan seni tradisional seperti musik, tarian, terus bagaimana hambatan dalam pelestariannya tuh, Pak? Bagaimana hambatan? Nah, karena
pengaruh dari budaya luar tadi, ya otomatis budaya lokal itu lemah. Nah, itu maksudnya. Cukup, lanjut. Nah, seterusnya, apakah budaya gotong royong atau kerjasama sosial masih dipraktikkan di desa ini, Pak? Alhamdulillah sampai sekarang masalah kegotong royongan itu tetap berjalan, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu itu tetap kami jalankan. Contoh gotong royong seperti apa, Pak? Seperti misalnya membangun masjid, membangun jalan, misalnya berburu babi. Cukup. Selanjutnya, Pak, bagaimana masyarakat desa menghadapi pengaruh budaya luar, misalnya media sosial atau hiburan tadi terhadap budaya lokal Misalnya yang tadi, Pak, ibu main Facebook dan apa, nonton TikTok atau gimana gitu, Pak. Gimana pengaruhnya bagi masyarakat desa, Pak? Jadi ada dampaknya. Kadang-kadang itu tadi HP tadi kan salah guna itu maksudnya. Jadi pernah antara sosialnya sering terjadi rumah tangganya jadi berantakan. Kalau masih muda-mudinya salah gunakan. Akan bertanya mengenai masalah sosial. Yang pertama, apa saja permasalahan sosial yang saat ini dihadapi oleh masyarakat di Desa Tanjung Putus? Saat sekarang, Ya. soal masalah ini medsos ini, masalah HP. HP itu salah guna. Itu kan sekarang ini pasnya nih, dalam tahun ini itu hampir itu sudah 3 rumah tangganya hancur gara-gara HP ini. Terus apa lagi? Selanjutnya ada, apakah ada kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat tertentu di desa ini? Misalnya antara petani dan non-petani atau antara generasi muda dan Lancar-lancar saja. Hukum. selanjutnya, apakah ada masalah kesehatan yang signifikan di desa ini, misalnya kurangnya akses layanan kesehatan atau masalah gizi? Ada itu masalah gizi, tapi itu kecil. Maksudnya, kualitasnya kecil. Bagaimana tingkat pengangguran di desa ini? Apakah yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan? Ya, karena lapangan kerja kurang. Mencari kerja banyak. Itu masalahnya. Rata-rata itu galau, udah kalau Indonesia. Terus lanjut. Selanjutnya, apakah permasalahan terkait infrastruktur seperti jalan, air bersih, atau listrik yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat? Oke, dalam masalah itu ada 2 yang sangat kami butuhkan saat ini adalah pertama akses jalan, yang kedua air bersih. Pak, kenapa kan tadi udah diusulin sampai ke depan, kenapa jalannya tuh cuma setengah yang diperbaiki? Nah itulah makanya yang kami jadi masalah kan. Jadi membangun potong ini itu rusak, bangun itu rusak. Jadi tidak, misalnya yang perlu ini kita ini sudah 3 kilo kalau kita ini barunya elok kalau kita walikup desa belum apa desa belum tuh desa memang sedikit itu. Itulah kendala bagi kami. Kami jadi pertanyaan juga, kenapa tidak bangun sekaligus?
sedangkan dananya banyak. Nah itu. Terus ini Pak, jembatannya kenapa tuh kayak nggak diperbarui? Nah itulah itu permasalahan kini itulah kami sering mengusulkan, memperjuangkan masalah jembatan. Nah, saya cerita sedikit, karena kemarin kami ada dikasih harapan untuk peningkatan jembatan. Nah, tahu-tahu pas akhir tahun, nah itu nggak terrealisasi. Nah itu jadi pertanyaan, mengapa? Kak, selanjutnya tuh tadi tuh kayak kekurangan air gitu. Padahal kan di sini nih banyak sungai-sungai yang mengalir, tapi kenapa bisa kekurangan air? Ya, pertama ini kan kita fokuskan pada air bersih ya. Nah, kalau air itu mana kayu sungai itu memang banyak. Nah, cuma untuk air bersih untuk minum memang kami kurang. Kenapa? Karena banyak galian C tadi. Kemudian kami di dataran tinggi. Nah, jadi kemarau 1 bulan aja kami kekeringan. Nah, itu kalau masalah air. Kalau untuk mandi, untuk nyuci ya, ini agak lumayan lah karena kami di mulut sungai kan. Tapi kalau untuk air itu kan udah layak lagi. Nah, itu jadi permasalahan. Terus. Selanjutnya Pak, bagaimana hubungan sosial antar warga di desa ini? Apakah ada perselisihan atau konflik sosial yang sedang terjadi? Oh, alhamdulillah sampai sekarang kami rukun-rukun aja, nggak ada, lancar-lancar saja. Selanjutnya Pak, apakah budaya atau adat istiadat lokal mendukung atau malah memperberat penyelesaian masalah sosial di masyarakat? Oke, kalau masalah permasalahan sosial di masyarakat itu kami saling dukung-mendukung. Misalnya kalau ada masalah kecil, masalah besar kami kecilkan, masalah kecil kami habiskan. Damai istilahnya. Terus, ya. Selanjutnya, apakah ada masalah terkait kriminalitas atau penyalahgunaan narkoba? Alhamdulillah juga saat ini nggak ada, lancar-lancar saja. Cukup. Ini belum dapat bagian. Terima kasih untuk waktu dan informasinya. Kami akhiri. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan awal terbentuknya Desa Tanjung Putus ini? Nah, itu kalau desa itu kan biasanya kalau warga kan banyak yang nggak tahu ya. Itu nanti tolong tanyakan aja kepada asli orang pribumi, itu yang tahu persis, daripada nanti kita jelaskan. Ya jelas itu kan kita juga masih dalam keadaan ngambang gitu. Nah, itu tanyakan aja kepada orang yang benar, khususnya orang pribumi asli gitu, yang tahu sejarahnya Tanjung Putus. Kalau bagi kami yang tahu sejarah itu perannya atau warga sisipan. Itu kalau nggak salah, tapi kalau nggak salah itu tuh sekitar tahun antara 90 91. Iya. Nah, itu kurang lebih. Terus tuh Pak, kenapa dinamai Desa Tanjung Putus di sini? Nah, itu tadi itu berkaitan dengan asal usul desa, yang lebih tepat menjawab orang asli. Maksudnya orang pribumi. Iya. Terus tuh Pak, suku apa saja yang ada di Desa Tanjung Putus ini? Yang kami tahu secara mayoritas Jawa sama Rejang. Mungkin seperti bahasa Batak, Sunda dan sebagainya ada, cuma kecil, cuma sebatas 1-2 orang. Kalau Rejang sama Jawa itu yang secara mayoritas berbeda. Itu mengapa di Desa Tanjung Putus ini ada 2 suku Pak? Mana suku yang asli dan pendatang? Yang pendatang itu termasuk khususnya di Kadun 4 yang namanya pendatang. Kalau Tanjung Putus itu ya yang asli. Mayoritas banyak suku di Rejang ini atau Jawa Pak? Mayoritas yang paling banyak Rejang.
Rejang. Apakah saat ada acara di salah satu suku saling membantu atau dikarenakan jarak antar dusun Rejang dan Jawa yang agak jauh? Saling bekerjasama, Saling bersama. saling membantu lah intinya. Misalkan ada yang ingin menikah, apakah mengikuti adat suku masing-masing atau adat tersendiri dari desa Tanjung Putus, Pak? Masing-masing. Oh, masing-masing. Masing-masing. Tergantung adatnya. Artinya tergantung sukunya. Kalau mereka Rejang sama Rejang otomatis ya memakai adat Rejang. Kalau Jawa otomatis pakai adat Jawa. Masing-masing artinya. Everything will fine. You don't have to run. And all the hands keep your soul. Just wait until